Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi istanqadana bihi min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabihin nujabail bararatil kiram. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi anak-anak untuk SMP IT Ma'arif Al-Ghazali yang berada dalam naungan Yayasan Al-Ghazali Kumbung. Bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih bab 4 tentang zikir dan doa kelas 7 tahun ajaran 2020-2021 semester 1 dengan saya Guru Pemampu Dina Ramdhani. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Ingat, tujuan dari rumah apa? Mestinya tujuan dari rumah adalah untuk tholabul ilmi. Maka dari itu Bapak berharap kalian semua tetap semangat dalam belajar dalam keadaan apapun. Baiklah, kita masuk pada materi meneruskan yang kemarin bab 3, sekarang masuk pada bab 4 tentang ketentuan zikir dan doa. Pengertian zikir menurut bahasa adalah mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungkan. Jadi kalau mengingat itu bisa dikatakan zikir, menyebut bisa dikatakan zikir, menuturkan atau merenungkan bisa dikatakan zikir menurut bahasa. Adapun menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut istilah fikihnya. Jadi ketika kita zikir itu aslinya kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita itu berbicara atau berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tujuan dari zikir adalah taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu. Jadi panggilan itu bisa dikatakan doa. Permohonan bisa dikatakan doa menurut bahasa. Adapun menurut istilah adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Jadi doa itu permohonan kita, permohonan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri. Maksudnya kita sebagai hamba itu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya dengan menggunakan redaksi kata-kata yang baik, menggunakan redaksi yang tersusun rapih. Dan itu adalah doa menurut istilah fikih. Selanjutnya dalil tentang zikir dan doa. Dalil tentang zikir yaitu pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Di sini kalau kita lihat redaksi katanya ada udhkuru. Udhkuru itu fi'il amar yang artinya perintah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir. Zikron katsiro, zikir yang sebanyak-banyaknya. Semampunya, silakan. Setelah maktubah atau di luar salat maktubah. Dzikir tentang doa
Yaitu Quran surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya kurang lebih, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Di sini juga ada lafaz ud'u. Ud'u itu fi'il amar yang berarti perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya supaya berdoa. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, saya akan kuperkenankan bagimu. Jadi doa itu semuanya diijabah. Akan tetapi cara mengijabahnya Allah Subhanahu wa taala itu yang menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Nah, itu yang perlu dicatat. Jadi zikir dan doa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah itu wajib dilaksanakan. Yang Romawi 3, waktu mustajabah. Doa sangat baik dilaksanakan pada waktu-waktu mustajabah, yaitu diantaranya waktu tengah malam, sepertiga malam yang terakhir. Diperkirakan itu sekitar jam 2 malam sampai waktu subuh. Itu waktu yang sangat mustajabah, sangat baik. Ada waktu-waktu yang benar-benar seperti antara hamba dan Allah. Yang selanjutnya pada hari Jumat, yaitu waktu antara dua khutbah. Jadi ketika khotib itu duduk di antara dua khutbah, nah disitulah kita sangat dianjurkan untuk berdoa, termasuk daripada waktu-waktu mustajabah. Jadi jangan doa, diusahakan berdoa. Selanjutnya waktu mustajabah adalah waktu seseorang sedang puasa. Jadi ketika sedang puasa itu diusahakan diperbanyak berdoa. Doa apa saja? Doa apa saja itu termasuk daripada waktu-waktu mustajabah. Selanjutnya waktu mustajabah yaitu sesudah sholat 5 waktu. Salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, setelah sholat maktubah itu adalah waktu-waktu mustajabah. Maka jangan meninggalkan doa setelah sholat 5 waktu. Diusahakan terutama doa untuk orang tua. Selanjutnya waktu mustajabah adalah saat kritis atau genting. Jadi saat kritis itu adalah termasuk daripada waktu mustajabah, terpepet bahasanya itu ya. Selanjutnya waktu mustajabah adalah saat teraniaya. Ada yang mengatakan ketika orang terzolimi itu doanya mustajabah, doaul madlum mustajabah. Jadi doanya orang yang teraniaya atau orang yang terzolimi itu diijabah, maka jangan mengenai orang lain. Nah, itu waktu mustajabah. Selanjutnya waktu mustajabah ketika minum air zam-zam. Nah, ketika minum itu diusahakan berdoa supaya doa kita diijabah. Termasuk daripada waktu-waktu mustajabah. Itulah waktu-waktu mustajabah. Jadi dalam waktu mustajabah ini jangan sampai tertinggal, supaya keinginan atau permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Romawi 4, manfaat zikir dan doa. Mestinya manfaat zikir dan doa ini banyak sekali. Di antaranya manfaat zikir dan doa yaitu dapat menentramkan hati. Ala bi dzikrillah tatmainnul
qulub. Dengan banyak berzikir tatmainnul qulub, itu hatinya menjadi tentram, tenang. Selanjutnya di antara manfaatnya adalah dapat bersikap lebih hati-hati dalam melakukan apapun. Jadi orang yang sering zikir, orang yang sering berdoa itu ucapannya itu mustajabah. Ucapannya itu harus lebih hati-hati. Barangkali ketika mengucapkan itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah dalam berkata dan bersikap. Selanjutnya, manfaat zikir dan berdoa yaitu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang pengertian di dalam zikir dan doa tadi, bahwa tujuan daripada zikir dan doa adalah taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Romawi 5, adab berzikir dan berdoa. Adab berzikir dan berdoa diantaranya duduk dengan khusyuk dan tenang. Jadi ketika doa itu jangan terburu-buru, jangan terfokuskan pada hal yang lain. Fokus pada satu, itu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tenang, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Pokoknya tenang, konsentrasi, fokus kepada permintaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, adab berzikir dan berdoa adalah merasa hina. Kita itu hamba, seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya seorang hamba itu ketika meminta harus merasa hina. Jadi jangan merasa sombong, harus merasa hina. Selanjutnya, menghadap kiblat. Adab selanjutnya adalah menghadap kiblat. Jadi usahakan sebisa mungkin menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi tetap kita berusaha untuk menghadap kiblat. Itu adab dan berzikir dan berdoa. Itulah materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya ada tugas siswa-siswi. Tugasnya tulis Arab beserta artinya. Arab beserta artinya. Lafaz takbir, lafaz tahmid, lafaz tasbih, lafaz tahlil, lafaz istighfar, lafaz hauqalah. Saya kira antara ini sudah tahu semua, tinggal ditulis Arabnya beserta artinya. Yang terakhir, Quran surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du ayat 28. Silahkan lihat Qurannya, ditulis Arabnya beserta artinya. Jangan lupa ditugas dikerjakan pada kertas lembar, diberi nama dan kelasnya. Jika sudah selesai, dikumpulkan pada ketua kelas masing-masing. Ketua kelas harap menghantarkan kumpulan lembar jawaban ke kantor guru. Itulah adik-adikku semua yang dapat disampaikan. Awalan akhiron, mestinya banyak kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, bisa berjumpa lagi, bisa bertatap muka lagi di hari kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.